Sejumlah obat yang berasal dari resep dokter atau apotek biasanya tersimpan di kotak obat di rumah. Akan tetapi ada saja obat yang tersisa saat anggota keluarga sudah sembuh dari sakit, sehingga perlunya pengetahuan terkait penyimpanan obat dengan benar. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menyimpan obat. Pasalnya, obat yang disimpan dengan asal bisa membuat obat cepat rusak, kadar khasiatnya turun, dan bahkan bisa berbahaya bagi kesehatan jika dikonsumsi. Tak hanya itu, obat yang sudah terlanjur rusak atau kadaluarsa juga harus segera dibuang. Cara membuang obat pun tidak boleh sembarangan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar obat yang telah dibuang tidak disalahgunakan. Anda bingung bagaimana cara menyimpan dan membuang obat yang ideal? Mari simak penjelasan saya berikut ini. Halo, saya Maman Hinta. Saya seorang farmasi yang akan memberikan informasi terkait obat kimia maupun obat herbal. Obat harus disimpan dengan cara yang benar sesuai petunjuk penyimpanan pada kemasan obat. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kerusakan obat selama penyimpanan, agar obat masih dapat memberikan efek sesuai tujuan pengobatan. Ketika kita menyimpan obat di rumah, maka sebaiknya disesuaikan dengan jenis obatnya, berupa tablet, kapsul, atau cair. Umumnya, setiap obat memiliki keterangan cara menyimpan obat yang tertera pada kemasan. Dan pada prinsipnya, semua obat tidak tahan dengan panas, sehingga penyimpanan obat harus jauh dari jangkauan sinar matahari langsung. Contoh vitamin C yang mudah mengalami oksidasi saat terkena cahaya biasanya ditandai warna obat yang memudar, yakni dari warna kuning berubah menjadi kuning muda menyerupai warna jus lemon. Nah, untuk itu saya punya beberapa tips cara menyimpan obat secara ideal. Di mana cara menyimpan obat yang benar ada dua tipe, yaitu cara menyimpan obat secara umum dan cara menyimpan obat secara khusus. Untuk tips cara menyimpan obat secara umum, yaitu yang pertama, jangan melepas etiket pada wadah obat, karena pada etiket tercantum nama, cara penggunaan, dan informasi penting lainnya. Etiket memiliki fungsi vital sebagai sumber informasi bagi pasien dalam penggunaan obat. Pasien punya karakter dan kemampuan mengingat yang berbeda. Jika pada kondisi di mana pasien lupa tentang cara penggunaan obat yang disampaikan oleh apoteker, maka informasi dapat diperoleh di etiket. Sekarang, apa jadinya jika etiket itu sudah dilepas? Lanjut, yang kedua, yaitu perhatikan dan ikuti aturan penyimpanan pada kemasan atau tanyakan pada apoteker yang di apotek. Selain itu, orang tua juga perlu memastikan obat yang tersimpan di rumah harus jauh dari jangkauan anak-anak. Oleh karena itu, kotak obat yang hanya diketahui orang dewasa dinilai sangat membantu. Selanjutnya, simpan obat dalam kemasan asli dan wadah yang tertutup rapat, serta jangan menyimpan obat di dalam mobil dengan jangka waktu yang lama, sebab suhu di dalam mobil tidak stabil sehingga dapat merusak obat. Yang terakhir, perhatikan tanda-tanda kerusakan obat dalam penyimpanan, misalnya perubahan warna, bau, dan penggumpalan. Selanjutnya, yaitu tips cara menyimpan obat secara khusus. Pertama, tablet atau kapsul tidak disimpan di tempat panas atau lembab. Kedua, obat sirup tidak disimpan dalam lemari pendingin. Tiga, obat untuk vagina yaitu ovula dan untuk anus seperti suppositoria disimpan di lemari pendingin, namun bukan pada bagian freezer. Tujuan penyimpanannya agar obat tersebut tidak meleleh pada suhu ruangan. Selanjutnya, yang keempat, untuk obat aerosol atau spray tidak disimpan di tempat bersuhu tinggi karena dapat meledak. 5, yaitu insulin yang belum digunakan disimpan di lemari pendingin.
Setelah digunakan, disimpan pada suhu ruangan. Dan yang terakhir, semua jenis obat yang telah rusak harus dibuang walaupun belum kadaluarsa. Namun, cara membuang obat pun nggak boleh sembarangan loh. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ayo, siapa di sini yang sering buang obat sembarangan? Sini, saya kasih tahu kenapa obat harus dibuang dengan cara yang benar, yaitu agar tidak merusak lingkungan dan ekosistem serta tidak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk dipergunakan atau diperjualbelikan kembali. Nah, untuk menghindari hal ini terjadi, saya kasih tips nih bagaimana cara membuang obat dengan benar. Yang pertama, pisahkan isi obat dari kemasannya. Kedua, lepaskan etiket dan penutup dari wadah, botol maupun tube. 3. Buang kemasan obat seperti dus, blister, strip, dan lain-lain setelah dirobek atau digunting. Selanjutnya, yang keempat, untuk obat seperti sirup, buang isi obat ke saluran pembuangan air atau jamban setelah diencerkan. Kemudian hancurkan botolnya dan buang di tempat sampah. Terus yang kelima, untuk obat tablet atau kapsul, buang di tempat sampah setelah dihancurkan dan masukkan ke dalam plastik serta dicampur dengan tanah atau air. Terus yang keenam, obat seperti salep dan krim, gunting tube terlebih dahulu dan pisahkan tube dari tutupnya. Kemudian buang di tempat sampah. Dan yang terakhir, untuk jarum insulin, sebelum membuangnya dirusak terlebih dahulu. Kemudian pastikan tutup jarum dalam keadaan terpasang kembali. Oke, sekian dulu informasi yang dapat saya bagikan. Kalau kamu masih punya topik yang ingin dibahas maupun pertanyaan yang ingin ditanyakan, tuliskan di kolom komentar. Untuk teman-teman sejawat yang ingin menambahkan informasi terkait tema kali ini, silahkan ketikkan juga di kolom komentar. Dan yang merasa informasi ini sangat bermanfaat, silahkan share info ini kepada kerabat serta teman-teman Anda. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih, salam sehat, cerdas gunakan obat.